Halo, selamat datang di RR Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film aksi yang sangat seru, di mana ada seorang pemuda yang jago mengemudi, tapi bakatnya itu justru dimanfaatkan seseorang untuk melakukan perampokan. Bagaimana keseruannya? Inilah Baby Driver. Di awal film, terlihat seorang pemuda dan 3 orang temannya. Dia adalah Baby, Griff, Buddy, dan Monica. Mereka akan bersiap merampok sebuah bank. Saat ketiga temannya masuk ke bank untuk melancarkan aksinya, Baby menunggu di mobil untuk mengawasi keadaan sambil asik mendengarkan musik dari iPod-nya. Saat teman-temannya sudah kembali, dia pun tancap gas meninggalkan tempat itu. Tapi aksi mereka itu diketahui oleh polisi yang langsung mengejar mereka. Dan disinilah bakat Baby sebagai seorang driver yang handal sangat diperlukan. Baby berhasil lolos dari kejaran polisi. Bahkan helikopter polisi pun dapat dikelabui dengan mudah. Kemudian, Baby mengarahkan mobilnya memasuki sebuah gedung parkir dan berganti kendaraan untuk menghilangkan jejak. Setelah sampai di tempat tujuan, Baby pergi membeli kopi untuk dia dan timnya. Saat sedang menunggu pesanannya, dia sepertinya terpesona oleh seorang gadis yang lewat sambil mendengarkan musik lewat headphone-nya. Tapi saat Baby keluar, gadis itu sudah tidak ada. Dia pun melanjutkan untuk kembali ke markas dan membagikan kopi itu. Otak dari perampokan ini adalah seorang pria yang biasa dipanggil Doc. Doc membagi rata hasil rampokan ini termasuk kepada Baby. Di sisi lain, Griff sangat penasaran kenapa Baby selalu mendengarkan musik. Griff sebenarnya iri kepada Baby karena ketika yang lain melakukan aksi perampokan, Baby hanya duduk menunggu di balik kemudi. Walaupun diakui, Baby memang ahli dalam hal mengemudi. Setelah itu, mereka pun berpisah ke tempatnya masing-masing. Ketika sampai di sebuah parkiran, ternyata Baby tidak mendapatkan bagiannya secara utuh. Doc hanya memberikan segepok uang kepada Baby karena Doc menganggap Baby masih punya utang kepada dirinya. Dan utang itu akan lunas jika Baby melakukan pekerjaan satu kali lagi. Baby pulang ke rumahnya dan di sana sudah ada ayah angkatnya yang bernama Joe, seorang penyandang disabilitas. Tapi Baby tampak lancar berkomunikasi dengan ayah angkatnya itu. Baby sangat menyukai musik, bahkan dia suka mengaransemen musiknya sendiri. Saat dia melihat tempat penyimpanan kaset, di sana terdapat salah satu kaset bertuliskan Mom. Seketika dia teringat kejadian kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Dan membuat dia terkena penyakit gangguan telinga atau tinnitus yang membuat telinganya selalu berdengung. Itulah alasan dia selalu mendengarkan musik untuk meredam dengungan di telinganya. Ketika sedang sarapan di sebuah restoran, Baby bertemu lagi dengan gadis yang pernah ia lihat ketika dia beli kopi. Dan ternyata gadis itu bekerja sebagai pramusaji di restoran itu. Gadis itu bernama Deborah. Dan mereka sempat berbincang sebentar sebelum Deborah kembali sibuk dalam pekerjaannya. Setelah sampai rumah, Baby tampak bahagia karena sudah bertemu dengan Deborah. Tak lama, Doc menelpon Baby untuk melakukan pekerjaan berikutnya. Baby tak punya pilihan untuk menolak dan bergegas ke tempat Doc. Di sana, Doc memperkenalkan tim baru mereka, yaitu Eddie, GD, dan Bets. Mereka tampak heran kenapa Baby selalu mendengarkan musik. Doc menjelaskan kalau Baby menderita tinnitus ketika kecelakaan waktu kecil dan memutar musik untuk meredam dengungannya. Bets meragukan keahlian dari Baby. Hal itu membuat Doc marah dan berkata jika Bets tidak mempercayainya, dia boleh pergi. Doc menjelaskan bahwa Baby adalah seorang legenda Spirit 85 yang cukup viral 10 tahun yang lalu. Di mana saat itu, Baby memancing polisi melaju di kecepatan 130 mil per jam atau sekitar 210 km per jam di jalur 85 tanpa lampu rem ataupun lampu sen.
membuat mereka berputar-putar seperti spaghetti, dan kejadian itu terjadi saat Baby masih kecil. Baby juga pernah mencuri Mercy milik Doc yang penuh dengan ganja yang bernilai cukup mahal dan membuangnya. Dari situlah Doc menganggap Baby berhutang kepadanya dan harus membayarnya lewat aksi perampokan yang dia rencanakan. Semua tampak fokus mendengarkan arahan dari Doc sampai selesai. Tapi Bates meragukan apakah Baby mendengarkan arahan dari Doc. Kemudian Doc meminta Baby untuk mengulangi semua yang dia katakan. Dan secara mengejutkan, Baby berhasil mengucapkan semua kata-kata dari Doc tanpa ada yang terlewat. Target is an armored truck at Perimeter Trust in Dunwoody. We also have a diversion crew. Dress code is the Michael Myers Halloween mask. The switch car is ready, but you want me to hit the long questions? Mereka pun kembali beraksi menggunakan topeng. Seperti biasa, Baby bertugas sebagai driver dan menunggu di balik kemudi. Saat mereka kembali ke mobil, Baby melihat seorang petugas tewas bersimbah darah. Disitulah hati nurani Baby tersentuh. Dia memang perampok, tapi dia bukanlah seorang pembunuh. Saat mereka kabur, mereka diserang oleh seorang petugas yang berusaha mengejar mereka. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika Bates mendapat kesempatan untuk menembak petugas itu, Baby langsung bermanuver agar Bates tidak jadi menembak orang itu. Saat terjebak di kemacetan, mereka pun segera berlari untuk membajak mobil yang berada paling depan. GD memberitahu kalau senjatanya tertinggal, dan hal itu membuat Bates marah. Seperti biasa, mereka masuk ke sebuah gedung parkir dan berpindah kendaraan untuk menghilangkan jejak dan kembali ke markas Doc. Ketika sampai, Bates memberitahu Baby kalau GD adalah orang idiot karena meninggalkan senjata yang bisa dijadikan barang bukti. Dia juga memuji Baby karena keahliannya mengemudi, sekaligus kecewa karena menghalanginya untuk menembak orang yang sedang mengejarnya. Tak lupa, Baby juga membeli kopi untuk mereka. Saat dia membagikan kopi, di situ dia tidak melihat GD. Bates dengan nada bercanda berkata kalau GD sudah pergi dan tak akan kembali. Seperti biasa, Doc mengambil jatah Baby dan hanya memberinya uang segepok. Dia juga berkata kalau semua hutang Baby sudah lunas sesuai janjinya. Doc menyuruh Baby untuk memusnahkan mobil yang di dalamnya terdapat mayat GD yang sudah dibunuh oleh Bates. Saat menghancurkan mobil itu, Baby teringat akan kenangan masa kecilnya di mana saat itu ibunya berprofesi sebagai penyanyi. Dan saat ulang tahun dia mendapatkan kado iPod, serta pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara kedua orang tuanya hingga terjadinya kecelakaan itu. Setelah menghancurkan mobil itu, dia pergi ke tempat Deborah bekerja. Mereka tampak asik berbincang karena mereka sama-sama menyukai musik. Dan sepertinya mereka saling menyukai satu sama lain. Baby yang tipikal orang pendiam merasa nyaman berbicara dengan Deborah. Bahkan Joe tahu kalau Baby sedang kasmaran dengan seorang wanita. Baby juga memberitahu kalau dia sudah berhenti menjadi perampok. Joe menyarankan Baby untuk bekerja sebagai pengantar pizza. Baby pun tampak bahagia dengan pekerjaan barunya sebagai pengantar pizza, walaupun hasilnya tak sebanyak ketika dia merampok. Suatu ketika, Baby mengajak Deborah untuk makan malam, dan di sana dia bertemu dengan Doc. Baby terlihat tampak tidak senang saat bertemu dengan Doc. Doc yang menyadari hal itu berkata kalau hutangnya memang sudah lunas, tapi tidak dengan bisnis mereka. Doc berkata kalau Baby bisa mendapatkan uang yang banyak dan mentraktir pacarnya di restoran mewah setiap malam. Baby sempat menolak tawaran Doc dengan beralasan kalau dia sudah mempunyai pekerjaan. Tapi ternyata Doc sudah mengetahui kalau Baby bekerja sebagai pengantar pizza yang pendapatannya tak seberapa. Karena Baby tetap menolak tawaran Doc, Doc pun mengancam akan membunuh semua orang yang disayangi jika Baby menolak tawarannya. Selama mengajak Baby dalam misi perampokan, usahanya tidak pernah gagal. Makanya Doc menganggap kalau Baby adalah jimat keberuntungannya. Karena tidak ada pilihan, Baby terpaksa menyetujui permintaan Doc. Saat pulang dari restoran, Deborah merasa ada yang aneh dengan Baby karena terlihat begitu cemas.
dan Baby tidak mau Deborah mengetahui yang sebenarnya. Keesokan harinya, Doc menjemput Baby dan pergi ke kantor pos yang akan dijadikan target perampokan berikutnya. Karena menurut Doc, tempat itu banyak menyimpan emas. Dan tugas Baby untuk saat ini adalah masuk ke dalam kantor pos itu untuk membeli perangko, serta memetakan ruangan di sana dan mencatat berapa banyak kamera di sana sekaligus posisinya. Juga mencatat jumlah pegawai, kasir yang buka, pelanggan yang datang, dan juga petugas yang bersenjata. Untuk menghindari kecurigaan, Doc meminta Baby untuk membawa keponakannya masuk ke kantor pos itu. Dan ternyata keponakan Doc lebih ahli dalam misi pengamatan ini. Saat membeli perangko, Baby dilayani dengan ramah oleh seorang kasir. Di dalam mobil, Baby melaporkan semua informasi yang dibutuhkan kepada Doc dan bercerita dia telah dilayani oleh seorang kasir yang ramah. Hal itu dipertegas oleh keponakan Doc dengan menunjukkan permen pemberian kasir tadi sambil berkata untuk tidak menggunakan senjata dalam aksinya nanti. Doc mengantarkan Baby ke apartemennya dan mengulangi ancamannya akan membunuh semua orang yang dia sayangi jika Baby tidak ikut dalam misinya. Baby menelpon Deborah dan berencana mengajaknya pergi bersamanya. Setelah itu, dia datang ke markas Doc, bertemu dengan timnya dan mendengar arahan dari Doc. Sebelum melakukan perampokan ke kantor pos, Doc memerintahkan mereka untuk membeli senjata baru yang tak terlacak pada perampokan sebelumnya. Di dalam perjalanan, mereka sempat mampir ke minimarket di sebuah pom bensin. Bates ternyata memang psikopat. Dia menghabisi nyawa kasir minimarket itu hanya sekedar untuk mendapatkan permen karet. Mereka melanjutkan perjalanan ke tempat mereka akan bertransaksi senjata. Di sana terjadi obrolan antara Bates dan seorang penjual senjata. Orang itu bertanya kepada Bates apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Bates dengan entengnya menjawab, "Kalau kamu masih hidup, berarti kita belum pernah bertemu." Hal ini berarti setiap orang yang pernah berurusan dengan Bates akan berakhir dengan kematian. Kemudian seseorang berjas putih yang kelihatannya pemimpin mereka memperlihatkan barang dagangan mereka. Tapi tiba-tiba, Bates langsung menembaki mereka dengan brutal. Aksi tembak-menembak terjadi di antara mereka hingga menewaskan seluruh anggota penjual senjata. Buddy protes kenapa Bates melakukan aksi yang bisa membahayakan mereka. Baby terlihat sangat tidak suka dengan kekejaman Bates. Dan ketika perjalanan pulang, Bates meminta Baby berhenti untuk makan di sebuah restoran. Baby menolak untuk berhenti di situ dengan alasan restoran itu makanannya tidak enak. Tapi sebenarnya bukan itu alasannya. Alasan sebenarnya adalah karena Deborah kerja di restoran itu dan Baby tidak mau Bates bertindak konyol di restoran itu. Tapi Bates memaksa Baby untuk berhenti. Saat memasuki restoran, Baby berjalan melewati Deborah seakan-akan tidak mengenalnya. Hal itu membuat Deborah bingung dengan sikap Baby. Deborah kemudian melayani mereka dengan kurang ramah dan membuat Bates merasa tersinggung dan ingin membunuh Deborah. Baby langsung mencegah Bates untuk membunuh Deborah. Saat membayar tagihan, Baby memberikan kertas kepada Deborah yang berisi ajakan untuk pergi tepat jam 2 pagi. Setelah sampai di markas, Doc menanyakan kenapa mereka membantai seluruh anggota penjual senjata. Karena mereka juga teman Doc dan mantan anggota polisi. Bates berkata kalau penjual senjata itu menembak terlebih dahulu dan hal itu juga dibenarkan oleh Buddy. Doc yang merasa kecewa memerintahkan mereka untuk segera pergi dan keluar dari kota ini karena mereka sekarang adalah buronan polisi. Tapi Bates dan yang lainnya tetap memaksakan diri untuk melakukan perampokan besok pagi. Saat semuanya terlelap, Baby mengendap-endap dan mencoba kabur dari sana. Tapi aksinya digagalkan oleh Buddy dan Bates. Bates juga menemukan rekaman percakapan yang direkam oleh Baby. Bates curiga kalau Baby sebenarnya adalah seorang polisi. Tapi Baby membantah dia merekam percakapan hanya untuk dijadikan musik dan itu adalah hobinya. Alasan konyol itu tidak bisa diterima oleh mereka semua dan Bates langsung memukul Baby hingga pingsan.
Setelah tersadar, Baby melihat mereka telah mengambil seluruh kaset yang ada di rumahnya dan memaksa Baby untuk memutarnya. Setelah mendengar kaset yang pertama, mereka mempercayai Baby berkata benar. Tapi saat memutar kaset yang kedua yang bertuliskan Deborah, Beth marah karena Baby telah berbohong dengan berkata tidak mengenal Deborah ketika di restoran. Baby hampir saja disingkirkan dari tim, tapi Baby berhasil meyakinkan kalau dia tetap menjadi drivernya karena dialah yang tercepat. Di satu sisi, Deborah tampak lelah karena menunggu Baby yang tak kunjung datang. Besoknya mereka memulai aksi perampokan itu. Setelah menurunkan Monica dan Buddy di depan kantor pos, Baby melanjutkan untuk menuju bagian belakang kantor pos dan menurunkan Beth di sana. Baby melihat kasir yang pernah melayaninya waktu itu. Kemudian dia memberi isyarat kepada wanita itu untuk pergi dari sana. Saat timnya datang, ada seorang petugas yang menghampiri dan langsung ditembak oleh Beth. Ketika semua timnya sudah masuk ke dalam mobil, Baby diminta untuk segera pergi dari sana. Tapi, Baby hanya diam saja dan terlihat muak dengan kelakuan mereka, terutama Beth yang seorang psikopat. Tanpa diduga, Baby menjalankan dan menabrakkan mobilnya ke depan hingga membuat Beth tertusuk oleh besi yang berada di depan mobilnya. Hal itu membuat Buddy dan Monica merasa kesal. Tak lama kemudian polisi datang mengepung mereka. Mereka terus berlari untuk menghindari kejaran polisi. Baby mendapatkan mobil untuk dibawa kabur dan sialnya mobil itu menabrak sebuah mobil yang dikendarai oleh Buddy dan Monica. Membuat mereka merasa semakin kesal dengan Baby. Polisi sudah mengepung mereka semua dan Monica pun tewas tertembak. Hal itu membuat Buddy semakin marah dan berusaha untuk membunuh Baby. Baby berusaha kabur dari kejaran Buddy dan polisi hingga membajak mobil tua yang dikendarai oleh nenek-nenek. Sebelum pergi, Baby sempat meminta maaf dan memberikan tas nenek itu yang tertinggal di mobil. Di dalam pelarian, Baby kembali ke apartemennya untuk menjemput Joe dan membawanya ke tempat yang aman. Setelah menitipkan Joe di sebuah rumah, Baby menjemput Deborah di restoran tempat dia bekerja. Ternyata di sana sudah ada Buddy yang sedang menunggunya dengan sebuah senjata. Saat Buddy akan menembak, tiba-tiba polisi datang ke restoran itu untuk buang air dan membuat Buddy mengurungkan niatnya. Dan ketika Buddy lengah, Baby mengambil senjata itu untuk menembak Buddy dan mengajak Deborah untuk kabur dari sana. Baby datang menemui Doc untuk meminta kaset rekamannya dan memberikan hasil rampokannya. Setelah itu mereka turun menggunakan lift. Setelah pintu lift terbuka, mereka disambut oleh teman dari penjual senjata yang terbunuh untuk balas dendam. Tapi Doc berhasil mengatasi mereka semua. Tak berapa lama, Buddy datang dengan menggunakan mobil polisi. Buddy membunuh Doc dan berusaha membunuh Baby. Aksi saling serang pun terjadi di antara mereka hingga Baby berhasil mendorong mobil Buddy jatuh ke lantai bawah. Dan ajaibnya, Buddy berhasil lolos dari itu dan menodongkan pistol ke Baby dan menembakkannya di samping telinga kanan dan kiri Baby dan membuat penyakit tinnitusnya semakin parah. Deborah mencoba menolong Baby dengan memukul Buddy dan diakhiri Baby dengan menembak Buddy hingga terjatuh ke bawah. Keesokan harinya, Deborah membawa Baby pergi dengan sebuah mobil sambil memutar lagu yang dinyanyikan oleh ibunya Baby. Tapi pelarian mereka dihadang oleh polisi yang akan menangkap Baby. Singkat cerita, di dalam persidangan, Baby mendapatkan kesaksian yang meringankan dari Deborah, kasir pos, nenek yang mobilnya dia curi, dan juga dari Joe, ayah angkatnya. Baby dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dan berhak mendapat kesempatan sidang bebas bersyarat setelah 5 tahun. Di dalam penjara, Deborah mengirimkan sebuah surat kepada Baby yang bernama asli Miles. Dan di akhir film, Deborah menjemput Baby yang sudah keluar dari penjara. Dan itulah akhir dari alur film Baby Driver. Saya sarankan kalian untuk menonton filmnya secara utuh karena banyak adegan keren yang diiringi oleh musik yang membuat film ini semakin hidup, yang tidak bisa saya jelaskan di sini.
Sekian, terima kasih sudah mampir di RR Film. Sampai jumpa di film selanjutnya.